Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini mungkin suasananya beda karena Andrew sedang berada di rumah ya. Sebelum-sebelumnya juga mungkin teman-teman yang sudah follow atau sering nonton video dari Andrew, kadang-kadang Andrew bikinnya di home office ya. Jadi ada satu ruangan khusus dalam rumah juga, hanya itu rumahnya ada ruangan khusus untuk trading ya. Nah kali ini Andrew sedang berada di family room ya. Jadi tujuannya supaya suasananya beda aja teman-teman ya. Nah, dalam suasana yang santai ini ya, Andrew akan menjelaskan ya, ada 10 ya kelebihan dan kekurangan trading ya. Lebih detailnya adalah 4 keuntungannya dan 6 adalah kekurangan atau kelemahan dari trading itu sendiri. Nah, jadi seperti teman-teman tahu ya, seiring perkembangan finansial, trading merupakan salah satu instrumen yang kian populer dari hari ke hari. Nah, trading itu sendiri dibagi menjadi beberapa instrumen. Kalau yang teman-teman paling umum itu ada trading saham ya. Lalu turunan dari trading saham ya ada juga ya trading mata uang ya. Dan yang terakhir adalah trading cryptocurrency. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin trading komoditi ya. Itu semua adalah dalam bentuk jual beli teman-teman ya. Nah jadi kenapa Andrew bahas topik yang sangat menarik ini? Karena supaya teman-teman itu lebih terbuka wawasannya dengan tentang trading ya. Jadi teman-teman jangan antipati dulu kalau kita dengar nama trading itu. Jadi trading itu sendiri mempunyai arti kata yaitu adalah kita berdagang atau jual beli. Dagang sendiri kalau teman-teman pahami ya, itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita ya, trade ya. Cuma sekarang karena sekarang adalah zamannya zaman internet ya. Jadi kalau kita berdagang itu bisa dagang dengan internet atau berdagang tanpa fisik ya. Nah sampai sekarang aktivitas jual beli itu juga masih banyak ya. Bahkan teman-teman yang punya toko konvensional, teman-teman pasti beli ya harga semurah-murahnya lalu jual di harga tinggi ya. Itu dagang konvensional, teman-teman buka toko. Nah seiring perkembangan zaman sekarang internet sudah ada di mana-mana. Bahkan teman-teman kalau nonton video ini pasti butuh internet ya. Trading itu juga kita bisa manfaatkan dengan fasilitas internet itu tadi. Jadi kita nggak perlu memiliki barangnya, atau kita bisa dagang tanpa memiliki barangnya karena kita bisa bertrading, yaitu trading kontrak ya. Itulah yang dinamakan dengan futures market teman-teman ya. Jadi kita bisa jual beli tanpa memiliki barangnya. Nah ya, Andrew akan membahas ya 4 kelebihan dan 6 kekurangan dari trading yang kontrak ini tadi ya. Nah untuk itu ya teman-teman pastikan ya sudah siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan supaya teman-teman bisa paham dan teman-teman tidak buta tentang trading itu sendiri yang dari zaman dulu nenek moyang kita udah lakukan gitu ya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut.
Oke, Andrew akan mulai dari 4 kelebihan atau keuntungan dari trading itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, ya, yang pertama adalah trading itu tidak memerlukan modal yang besar atau relatif kecil. Ya, ini kita ngomong trading adalah trading yang kontrak, ya. Alasannya kenapa? Tentu karena adanya leverage, ya. Nah, kalau teman-teman dagang atau trading dengan cara konvensional, maka modal yang dibutuhkan adalah 100% dari harga pasar. Sementara dengan adanya trading kontrak, kita bisa menggunakan modal, ya, lebih kecil, jauh lebih kecil, ya, 100 kali lipat daripada harga yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena ada fasilitas dari broker yang disebut dengan leverage. Untuk pembukaan akun sendiri sampai sekarang itu sudah sangat-sangat terjangkau dibandingkan pada saat 2007, pada saat Andrew memulai mengenal dunia investment ini, ya. Modal untuk membuka akun pada saat waktu itu adalah 10.000 US dollar. Kita bicara di pialang lokal, itu adalah 10.000 US dollar, no negotiable. Tetapi sekarang teman-teman, ya, tahun 2022, artinya, ya, sudah 15 tahun Andrew berada di bidang ini, sudah banyak sekali perubahan, ya. Yang tadinya tahun 2007 kita harus punya modal 10.000 US dollar, harus deposit. Sekarang teman-teman, ya, kalau teman-teman mau trading itu di broker lokal, cukup hanya modal 500.000 saja sudah bisa. Legal dan resmi, teman-teman. Ya, bayangkan. Nah, kalau kita bandingkan dulu 2007, minimum lot sekali kita entry, baik itu buy maupun sell, minimum lot adalah 1 lot. Sekarang, ya, sekarang 2022 untuk di broker lokal versi Bapepti resmi legal bisa 0,01 saja. Jadi sudah banyak sekali perubahan-perubahan dan kemudahan-kemudahan. Anyone can trade, anyone can make profit. Jadi nggak ada lagi batasan-batasan. Oh, saya harus punya modal besar, saya harus punya uang yang cukup. Nggak perlu, 500.000 aja sudah bisa buka account, teman-teman, ya. Ini legal dan resmi loh, teman-teman, ya. 500.000. Mungkin teman-teman 500.000 jangan bilang uang itu besar. Harga HP teman-teman aja pasti di atas 500.000. Jadi 500.000 itu sangat-sangat kecil sekali kalau kita ngomong tentang investment. Apalagi kalau kita bandingkan tahun 2007, 15 tahun lalu, 10.000 US dollar, oke? Nah, kalau kita bicara tentang broker luar atau international broker, ya, nggak usah 500.000, $1 aja bisa buka account, ya. Apalagi kalau di broker luar ada yang namanya adalah send account, jenis send account. Artinya uang teman-teman itu diperbesar 100 kali lipat, ya. Teman-teman deposit $100 menjadi 10.000 dolar dibaca dalam MetaTrader. Jadi sudah sangat-sangat terjangkau sekali, teman-teman. Nah, jadi itu adalah keunggulan yang pertama, ya. Modal, ya, sangat kecil sekali. Anyone can trade, tidak perlu modal besar. Itu yang pertama, teman-teman, ya. Oke, yang kedua, keunggulannya, kelebihannya kalau kita bicara tentang trading futures, ya, trading online, ya. Nah, kalau tadi yang pertama adalah anyone can trade, sekarang yang kedua adalah semua atau dimanapun kita bisa trading asal ada internet. Artinya apa? Ya, kita bisa melakukan transaksi di mana saja, kapan saja. Kalau kita dagang, kita harus ke toko. Misalnya nih contoh, kita mau beli mata uang dolar misalnya, kita harus datang ke money changer, kita harus tanya dia punya ready nggak stoknya gitu, ya. Atau kita mau beli, kita trading emas gitu, ya, kita harus datang ke toko emas. Tapi sekarang udah nggak usah lagi, teman-teman bisa trading kontrak emas, ya, di mana saja, kapan saja, yang penting ada internet. Dan gadgetnya itu juga teman-teman nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai PC, cukup dengan HP aja udah bisa trading, teman-teman, ya. Jadi itu keunggulan yang kedua adalah anytime, anywhere we can trade, ya. Jadi tanpa ada batasan lagi.
Ya, yang penting apa? Teman-teman punya HP, teman-teman punya laptop, teman-teman punya PC salah satu, dan terkoneksi dengan internet. Artinya teman-teman bisa trading kapanpun juga. Ya, tentunya selama market open. Ya, nah market ini open dari Senin sampai Jumat 24 jam nonstop. Ya, Sabtu Minggu close. Kecuali kalau teman-teman trading cryptocurrency, Sabtu Minggu masih open. Nah, jadi nggak ada batasan lagi, ya. Harus tunggu market buka setiap saat, ya. Kalau di forex tentunya Senin sampai Jumat, tutup ya Sabtu dini hari karena forex itu adalah market internasional. Lalu untuk kripto non-stop, anytime, anywhere you can trade. Oke, keuntungan ketiga apabila kita trading tentunya adalah return of investment yang sangat-sangat cepat sekali, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai return of investment yang cepat, artinya ini sebenarnya ada juga, ya. Di balik itu adalah resiko juga, ya. Nah, untuk itulah teman-teman yang memulai tentang bisnis trading atau teman-teman yang baru memulai trading, pastikan teman-teman mengetahui dulu, ya. Teman-teman punya bekalnya dulu, ilmunya dulu, baru teman-teman lakukan sebuah perdagangan. Karena kalau teman-teman sudah tahu ini bisa menghasilkan return of investment yang cepat, di balik itu kalau teman-teman nggak mau belajar, teman-teman nggak mau berlatih, teman-teman nggak mau pakai tools, maka bukannya return of investment yang cepat, tetapi loss-nya atau risikonya juga cepat, ya. Jadi hati-hati. Tetapi buat teman-teman yang rajin belajar, teman-teman yang rajin nonton YouTube, ya, YouTube Profit Training, teman-teman yang rajin buka website Profit Training, teman-teman yang mau ya latihan, pasti ya teman-teman akan lebih cepat berhasil, ya. Teman-teman akan lebih cepat mendapatkan profit, ya. Karena ini adalah return atau transaksi yang returnnya paling cepat, ya. Teman-teman bisa trading hanya dalam time frame 1 menit, bisa 5 menit, ya. Investasi apa yang bisa menghasilkan secepat itu? Nggak ada, ya. Trading adalah yang paling cepat, oke? Even kita ngomong saham pun, ya, butuh waktu minimal 1 hari menurut Andrew. Karena Andrew juga ada pengalaman di bidang saham, ya. Minimum 1 hari. Tapi kalau di forex, di komoditi, ya, dalam waktu 1 jam, teman-teman bisa mendapatkan profit. Teman-teman bisa mendapatkan return of investment yang langsung. Kecepatan withdrawal juga sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bicara dengan broker lokal, itu maksimum adalah 1 kali 24 jam. Kalau kita bicara international broker, ya memang ya, depends broker apa yang teman-teman pakai. Tapi biasanya kalau broker internasional, dia lebih cepat lagi, ya. Dalam hitungan 60 menit saja teman-teman bisa withdraw, bayangkan. Tapi ya Andrew nggak sebut nama brokernya karena kita bukan lagi mau endorse, tapi kita ngomong secara general ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat-sangat cepat sekali ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang cepat ya. Kita bisa mendapatkan withdrawal juga sangat cepat. Tetapi ingat ya, hasil yang cepat, resikonya teman-teman harus tahu juga, resikonya juga cepat juga. Jadi buat teman-teman yang nggak mau belajar, buat teman-teman yang tidak mau berlatih, buat teman-teman yang tidak mau pakai alat, ya tentunya bukannya returnnya cepat, tapi risikonya juga bisa lebih cepat, ya. Itu yang ketiga. Oke, keuntungan yang keempat teman-teman ya, dalam hal trading, yang keempat tentunya adalah dana tidak dikunci. Ya, teman-teman bandingkan dengan investasi lain. Ya, misalnya kita sebut yang paling umum deposito. Ya, minimum 1 bulan. Ya, bahkan kalau teman-teman mau mendapatkan return yang maksimal minimum 1 tahun. Dana teman-teman dikunci. Jadi kalau teman-teman dalam waktu 1 tahun tiba-tiba di bulan ke-6 butuh dana darurat, maka akan ada penalti, ya. Nah, kalau di trading nggak seperti itu. Karena kita bentuknya dagang, teman-teman bisa deposit hari ini, begitu besok profit bisa langsung tarik. Nah, ya. Jadi dana sangat-sangat liquid, tidak dikunci. Anytime you can withdraw, ya. Anytime you can withdraw, oke? Nah, jadi itulah kelebihannya, ya, dibandingkan dengan investment lain. Kalau kita ngomong jangka panjang lagi, misalnya obligasi, ya minimum 3 tahun, ya. Teman-teman ngomong misalnya insurance, ya.
Nah, kalau teman-teman tarik di bawah 5 tahun, bukannya untung malah buntung. Tapi ya itu adalah plus minus dari macam-macam investment, ya. Makanya itu teman-teman harus bisa membedakan, ya, apa saja keuntungan dari investment tersebut, apa saja kelemahan dari investment tersebut. Di sini Andrew bukan hanya menjelaskan tentang bagusnya saja, manisnya saja. Tadi Andrew sudah sebutkan 4, ya, keuntungannya, oke? Nah, sekarang Andrew akan sebutkan 6 resiko dari trading yang teman-teman harus perhatikan, ya. Kelemahan pertama atau risiko pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah dalam trading itu tidak ada sesuatu yang pasti. Bahkan, ya, trader yang punya titel, ya, punya gelar panjangnya sampai seperti kereta pun tetap bisa loss, ya. Artinya trading itu tidak ada satu hal yang pasti. Bahkan Andrew pun, ya, ketika melakukan transaksi tetap ada kemungkinan untuk loss. Ya, tidak ada satupun trader yang bisa menggaransi 100% dia bisa profit, ya, tidak ada, ya. Jadi untuk itulah buat teman-teman yang ingin trading, pastikan teman-teman punya pengetahuan yang cukup. Belajar, baca artikel-artikel di Profit Training, nonton YouTube Profit Training. Seperti teman-teman nonton ini, teman-teman mendapatkan pengetahuan, ya. Karena semakin tinggi pengetahuan teman-teman, semakin teman-teman sering berlatih, semakin teman-teman sering belajar, maka resiko akan semakin kecil, ya. Bukan berarti tanpa resiko. Kalau ada trading yang bilang itu dia trading tanpa resiko, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai, bohong, ya. Itu semua sudah ada di Bareskrim semua, ya. Investasi berkedok robot trading, ya, pasti sebulan 30%, pasti satu hari 1%. Semua itu bohong, ya. Trading itu adalah ketidakpastian, trading itu adalah analisa dan sangat dipengaruhi oleh fundamental, ya. Fundamental ini kalau kita trading forex itu adalah mata uang satu negara, ya. Sangat dipengaruhi oleh ekonomi negara tersebut. Tidak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Tidak akan ada yang tahu besok akan ada keputusan apa, ada berita apa. Makanya teman-teman harus belajar, harus mempertajam analisa. Kalau teman-teman sudah belajar, kalau teman-teman sudah berlatih, maka tingkat risiko orang yang tidak belajar, ya, tentunya akan lebih besar daripada tingkat risiko orang yang sering belajar, orang yang sering berlatih. Oke? Nah, itu penjelasan dulu. Jadi yang satu yang teman-teman harus perhatikan adalah tidak ada yang pasti dalam trading, ya. Pasti profit, pasti cuan, ya. Pasti nggak ada loss, bohong semua. Nah, itu yang pertama, ya. Oke, yang kedua yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman memulai trading adalah pastikan teman-teman sudah memiliki pengetahuan yang cukup, ya. Karena dalam trading sebenarnya kita itu adu ilmu dengan trader lain, ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Andrew. Kalau kita trading, kita mendapatkan profit, uangnya dari mana? Jawaban Andrew adalah dari orang yang loss, ya, zero sum game, oke? Artinya apa? Artinya ketika Anda profit, Anda itu mendapatkan uang dari orang yang loss. Ya, kita ini sedang adu ilmu, adu pengetahuan, adu pintar. Nah, pertanyaannya, Anda mau jadi yang mana? Apakah Anda mau jadi orang yang setor, yang loss sehingga uang Anda lari ke orang yang profit, atau Anda mau belajar, mau jadi pintar untuk bisa profit dan mendapatkan uang dari orang yang loss? Ya, sebenarnya kan ini sama-sama, ini fair game, ya. Buat teman-teman yang sering belajar, teman-teman yang sering berlatih, teman-teman yang punya tools lebih canggih, pasti probability dia profit akan jauh lebih tinggi daripada orang yang trading hanya berdasarkan feeling. Orang trading hanya berdasarkan tebak-tebakan. Orang yang trading hanya berdasarkan hitung kancing, ya. Pasti, ya, pasti mereka akan lebih tajam daripada orang yang asal-asalan. Oke? Dan itu berlaku di semua bidang manapun. Untuk itu pesan Andrew, pastikan teman-teman cukup ilmunya, ya. Latihan pertama, latihan apa? Siapkan demo account. Latihan di demo account selama seminggu, ya, selama sebulan kalau perlu. Ya, latihan 10 posisi.
berapa yang benar, berapa yang salah, ya. Dan minimum teman-teman itu rasionya itu harus maksimal 3 kali salah dalam 10 transaksi, ya. Kalau dalam 10 transaksi masih di atas 3 kali salah, misalnya 4 kali salah, 5 kali salah, apalagi 6 kali salah, teman-teman harus ganti metode, pelajari ulang metodenya, ya. Pastikan teman-teman bisa membuat profit dulu di demo. Kalau teman-teman sudah bisa profit konsisten di demo, barulah teman-teman masuk ke real account. Nah, lakukan hal yang sama. Dengan seperti itu, resiko teman-teman untuk rugi akan sangat kecil karena teman-teman sudah uji coba di demo account. Ya, jadi itu yang kedua, hati-hati, harus teman-teman punya pengetahuan dan keahlian yang cukup, ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini berkaitan dengan keuntungan yang tadi, yang disebut adalah return of investment yang tinggi, ya. Artinya apa? High return, high risk juga, ya. Nah, maka itulah, ya. Ingat, trading itu adalah jual beli. Tidak ada sesuatu yang pasti. Pastikan ketika teman-teman ingin memulai sebuah trading, teman-teman menggunakan modal yang siap hilang. Teman-teman menggunakan modal yang sudah siap untuk diresikokan. Contohnya, biasanya itu biasa kasih saran buat teman-teman yang ingin trading, ya. Misalnya teman-teman punya aset 100 juta, maka gunakanlah maksimum 10% dari 100 juta itu, yaitu 10 juta untuk trading, boleh. Tapi kalau teman-teman hanya punya uang, ya, 10 juta, lalu teman-teman pakai trading 10 juta, itu bukan langkah yang baik dan benar. Jangan masukkan 100% uang Anda untuk trading, ya. 10-30% boleh, ya, untuk trading boleh, ya. Nah, kalau teman-teman punya uang tabungan 1 miliar, teman-teman boleh gunakan 100 juta, karena kan kemampuan finansial orang beda-beda, ya. Dan sekali lagi, jangan gunakan 100%, ya, aset Anda. Jual rumah, jual mobil, jual ini, jual itu untuk trading nggak boleh, ya. Sisakan, ya, sebagian tabungan untuk dana darurat. Dan ingat, ya, trading itu adalah sesuatu jual beli yang sangat-sangat berisiko, ya. Walaupun teman-teman sudah sering berlatih, teman-teman sudah sering belajar, teman-teman sudah sering ikuti YouTube, ya, tetap aja ada kemungkinan untuk rugi. Tidak ada satu orang pun, ya, yang bisa menjamin pasti untung, ya. Dan itu teman-teman harus perhatikan, ya. Oke, hal keempat yang teman-teman mesti berhati-hati adalah trading itu volatilitasnya sangat-sangat tinggi. Apalagi tadi Endo sempat singgung juga di dalam awal-awal bahwa trading itu kita menggunakan leverage, ya. Nah, leverage ini sebenarnya bisa menjadi, ya, pisau bermata dua, ya, bisa menguntungkan buat kita tapi juga bisa merugikan buat kita, ya. Nah, teman-teman juga tahu perputaran, ya, dalam trading itu sangat-sangat besar, triliunan dolar setiap hari. Maka itu, ya, volatilitasnya sangat-sangat tinggi, ya. Dia bisa hari ini turun 1000 pips, langsung naik lagi 1000 pips, bisa saja, dan itu sudah kejadian, ya. Makanya Endo bilang teman-teman harus pelajari karakter market itu seperti apa. Dan Endo minta teman-teman fokus kepada market satu saja, ya. Untuk pemula fokus ke market satu saja. Misalnya teman-teman pelajari euro, ya sudah, euro USD, ya. Atau teman-teman fokusnya ke GBP USD, ya fokus ke GBP USD. Jangan teman-teman trading di euro, trading di GBP, trading di Jepang, trading di emas, dicampur. Jangan, fokus ke satu market. Karena dengan teman-teman fokus, maka teman-teman akan lebih mudah mengenali karakter dari market tersebut. Setiap market punya karakter volatilitas sendiri. Setiap market punya karakter sendiri. Setiap market punya kebiasaan sendiri. Ya, teman-teman harus pelajari kebiasaan-kebiasaan market itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tidak pelajari atau teman-teman sering berpindah-pindah, teman-teman akan merasa pusing. Saya trading di euro begini, pakai strategi trading euro dipakai di GBP. Hasilnya tentu akan sangat-sangat abstrak, akan sangat-sangat random. Dan ketika teman-teman mengalami kegagalan, teman-teman pasti bilang forex itu scam,
Forex itu menipu, Forex itu selalu merugikan, padahal caranya yang salah. Saran Andrew, fokus ke satu pair, ya. Teman-teman mau trading emas, belajar emas. Teman-teman mau trading perak, pelajari perak. Teman-teman mau trading oil, pelajari oil. Teman-teman mau pelajari Forex, Forexnya apa? GBP, Euro, Japanese Yen, Australian Dollar, ya, atau Swiss franc. Pelajari, fokus di situ. Oke? Oke, yang kelima, yang teman-teman harus perhatikan adalah trading itu menyebabkan kecanduan. Kecanduan apalagi kalau profit ya. Pasti teman-teman ya nggak mau berhenti itu tradingnya ya. Kalau loss mungkin aja teman-teman berhenti ya. Habis loss teman-teman berhenti karena uangnya sudah habis. Teman-teman bilang trading itu merugikan, trading itu menipu, trading itu apa, bla 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 bla. Tapi kalau profit teman-teman nggak ngomong begitu kan? Kalau profit teman-teman adiktif. Kalau bisa 24 jam liatin market, profit, ya kan? Kalau loss, teman-teman bilang, oh trading itu bohong, trading itu menipu, trading itu apalah, inilah, itu, sekarang semua yang jelek-jelek ngomong keluar. Tapi kalau profit, teman-teman liatin market 24 jam non-stop. Lupa anak, lupa istri, lupa mama, lupa papa. Yang ingat adalah candlestick. Yang ingat adalah RSI. Yang ingat adalah stokastik. Nah, itu cara trading yang salah, ya. Saran Andrew, teman-teman, ya, trading cukup, ya. Cukup di saat teman-teman punya free time. Kecuali teman-teman memang full time trader seperti Andrew, ya. Andrew pun trading nggak 24 jam, ya. Andrew pun trading paling lama itu cuma 4-8 jam. Itu paling lama sekali, ya, paling lama. Apalagi sekarang Andrew banyak sekali develop tentang software otomatis. Wah, dengan adanya trading otomatis, waktu Andrew untuk melihat market sudah sangat-sangat berkurang. Kenapa? Kita sudah serahkan kepada software. Tetapi buat teman-teman yang pemula yang nggak punya software otomatis, mau nggak mau teman-teman liatin market 24 jam. Nggak bisa tidur, ya. Mimpi tentang trading, ya. Semua lupa makan, lupa mandi, lupa istri, lupa anak, lupa mama, lupa papa. Itu adalah trading yang tidak sehat. Dan Andrew pastikan teman-teman sudah kecanduan. Tadi Andrew bilang, apalagi kalau profit 24 jam teman-teman nggak akan lepas, ya. Seperti adiktif, ada sesuatu yang adiktif, ya. Itu tidak sehat. Dan apabila teman-teman sudah mengalami hal itu sekarang, stop untuk trading, ya. Hubungi Andrew konsultasi. Bagaimana menghilangkan kecanduan seperti itu? Bagaimana cara kita bisa trading cukup dengan 4-8 jam, ya. Cukup dengan waktu kita free time sehingga normal life kita tidak terganggu, tidur kita tidak terganggu, ya, kesehatan kita tidak terganggu, keluarga juga tidak terganggu, ya, kita tidak kehilangan teman, tidak kehilangan pekerjaan utama. Ada caranya, ya, bukan berarti kita di kantor harus 24 jam nonstop liatin market, ya. Market itu kalau diliatin akan merusak psikologi kita, teman-teman, ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang sudah merasa kecanduan seperti itu, kontak Andrew, ya. Andrew akan kasih jalan keluar, Andrew akan kasih bagaimana caranya kita bisa trading, ya, tanpa harus menggunakan waktu 24 jam adiktif. Ya, bahkan lebih adiktif daripada rokok, ya. Nah, jangan, ya. Nah, jadi harus tahu kapan kita boleh trading, kapan kita boleh lihat market, kapan kita harus kerja bisnis utama, kapan kita harus main sama anak, kapan kita harus main sama istri, kapan kita harus hang out sama teman, ya. Kapan kita harus lupakan trading, tapi tanpa mengurangi return of investment yang kita punya. Ada caranya, teman-teman, ya. Itu yang kelima. Oke, hal keenam yang teman-teman harus perhatikan apabila teman-teman masuk dalam dunia trading. Ingat, modal teman-teman itu tidak mendapatkan bunga, ya, tidak mendapatkan bunga atau tidak mendapatkan dividen. Ya, kalau kita nabung di bank, kalau kita deposito di bank, makin lama, ya, kita punya modal akan dikasih bunga. Itu kalau di bank, ya. Kalau teman-teman beli saham, ya, sahamnya bagus. Ya, selain kita mendapatkan harga dari kenaikan saham, kita masih mendapatkan dividen. Kalau di trading nggak seperti itu, ya, teman-teman, ya.
modal teman-teman itu ya kalau tidak ditradingkan maka utuh ya, akan utuh ya. Nah, kalau teman-teman tradingkan tergantung hasil tradingnya. Kalau misalnya harganya positif, teman-teman bisa mendapatkan profit. Tapi kalau harganya negatif, ya teman-teman bisa mendapatkan resiko. Tapi kalau teman-teman nggak trading, nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak kurang juga nggak tambah. Nah, jadi Endo sarankan buat teman-teman yang tradingnya jarang, yang tradingnya hampir ya sebulan sekali kah, ya Endo sarankan teman-teman simpen aja di instrumen lain seperti bank yang bisa mendapatkan bunga, atau teman-teman masukin saham yang bisa mendapatkan dividen ya. Nah, jadi itu ya penjelasan Andrew, 4 keuntungan dan 6 kekurangan dari trading. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru saja mulai atau teman-teman yang sudah expert. Ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk memulai atau melanjutkan trading teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya atau teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan apapun, silakan ya, silakan komen di bawah ini, karena Andrew sangat suka sekali membaca komen teman-teman ya. Andrew selalu balas komen teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini, ayo bantu share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat, video ini bisa lebih mendapatkan exposure ya. Nah, supaya Andrew juga makin semangat bisa mendapatkan apresiasi dari teman-teman, support video ini ya. Jangan lupa kasih like apabila teman-teman suka dan kasih dislike apabila teman-teman tidak suka dengan video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.